Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ade Putra Pratama, NIRM 1801055. Saya dari kampus kesehatan dengan jurusan Prodi S1 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Manado. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang tren dan isu keperawatan pada anak ataupun pediatrik. Mari kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Tren adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang, dan kejadiannya itu berdasarkan fakta. Tren hal yang sangat mendasar dalam berbagai pendekatan analisa. Tren juga dapat didefinisikan sebagai salah satu gambaran ataupun informasi yang terjadi pada saat ini. Biasanya sedang dibicarakan oleh kalangan masyarakat. Adapun isu, yaitu isu adalah sesuatu yang sedang dibicarakan, namun belum tentu jelas ataupun faktanya di lapangan. Kemudian nilai-nilai yang diambil dari keluarga yang memberikan perawatan serta perlindungan ketika kedua orang tua sudah berada pada tahap lanjut usia. Isu adalah suatu peristiwa kejadian, bisa juga dikatakan sebagai pada masa yang akan terjadi pada masa pendatang, yang menyangkut tentang ekonomi, sosial, politik, hukum, serta pembangunan. Adapun untuk isu sendiri, yang kejelasan faktanya belum tentu diketahui. Dan untuk definisi tren isu keperawatan, di keperawatan ada sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang tentang praktek mengenai keperawatan, baik berdasarkan fakta maupun masih menjadi mitos ataupun isu. Memasuki era globalisasi pada tahun 2003, di mana pasar bebas ASEAN, banyak tenaga profesional keluar masuk dalam negeri. Kemudian berkembanglah sebuah tren isu keperawatan anak, yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dalam suatu keluarga. Anak masih dianggap sebagai sumber tenaga murah yang dapat membantu ekonomi keluarga. Anak bukanlah sesuatu yang miniatur dari orang dewasa. Anak berbeda sifat, tingkah laku, keinginan berbeda dengan orang dewasa. Umumnya orang dewasa menganggap anak itu sama dengan merawat dirinya sendiri, dan perlakuannya pun tidak dibedakan. Keperawatan anak adalah sebagai cabang ilmu keperawatan juga tidak terlepas dari adanya berbagai perubahan seperti teknologi alat kesehatan, variasi jenis penyakit, dan teknik intervensi keperawatan. Dan berbagai perubahan yang terjadi yang menimbulkan berbagai tren dan isu yang terjadi yang menuntut peningkatan pelayanan asuhan keperawatan berdasarkan fenomena yang terjadi sekarang. Misalnya tren dan isu keperawatan anak contohnya. Di antaranya yaitu saya mengangkat contoh imunisasi. Imunisasi adalah pencegahan penyakit infeksi dengan menyuntikkan vaksin kepada anak. Sebelum anak tersebut terinfeksi, anak diberi imunisasi akan terlindungi dari infeksi penyakit-penyakit lain yang dapat menyebabkan infeksi sebelum mikroorganisme memiliki kesempatan untuk menyerang tubuh si anak. Dengan imunisasi, tubuh si anak terlindung dari infeksi, begitu pula orang lain. Karena tidak tertular dari kita. Tujuan imunisasi yaitu untuk mengurangi angka penderitaan suatu penyakit yang sangat membahayakan kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kematian pada penderitanya. Beberapa penyakit yang dapat dihindari akibat telah diberikan imunisasi, contohnya hepatitis, campak, polio, dan difteri, bahkan cacar air dan tuberkulosis. Macam-macam imunisasi. Imunisasi pertama yaitu imunisasi aktif, adalah kekebalan tubuh yang didapat seseorang karena tubuh yang merespons secara membentuk antibodi alami, contohnya imunisasi polio, campak. Imunisasi aktif juga dapat dibagi dua macam, yaitu ada alamiah, yaitu kekebalan tubuh secara otomatis yang diperoleh sembuh dari suatu penyakit. Adapun untuk imunisasi aktif buatan adalah kekebalan tubuh yang dapat dari vaksinasi yang diberikan. Selain itu, dia juga melawan suatu penyakit. Contohnya imunisasi pasif dapat seseorang saat tersebut didapat
dari luar, contohnya penyuntikan ATC atau anti tetanus pada seorang yang mengalami luka kecelakaan. Contoh lain terdapat pada bayi baru lahir, di mana bayi tersebut menerima berbagai jenis antibodi dari ibunya, darah, plasenta selama masa kandungan, misalnya antibodi terhadap campak, pasif. Imunisasi pasif itu untuk alamiah adalah antibodi yang dapat seseorang karena diturunkan oleh ibunya, merupakan orang tua kandung langsung yang berada dalam kandungan. Kemudian berikutnya yaitu ada jenis-jenis imunisasi. Jenis-jenis imunisasi ini ada meliputi pertama yaitu imunisasi BCG, yaitu adalah prosedur memasukkan vaksin BCG yang bertujuan memberi kekebalan tubuh dan melawan kuman Mycobacterium serta memperlambat kuman, serta dapat juga diberikan imunisasi hepatitis B. Memberi kekebalan dari penyakit hepatitis. Imunisasi polio adalah tindakan memberi vaksin polio atau dikenal dengan nama oral polio vaksin atau OPV. Ini bertujuan untuk melawan berbagai macam penyakit. Kemudian ada imunisasi DPT, adalah merupakan tindakan imunisasi dengan memberikan vaksin DPT atau diversasi pertussis tetanus pada anak yang bertujuan memberi kekebalan dari kuman penyakit difteri dan dentanus untuk usia 2 bulan dan berikutnya dengan interval 4 sampai dengan 6 minggu. Imunisasi campak, tindakan imunisasi dengan memberikan vaksin campak pada anak, memberi kekebalan penyakit campak. Imunisasi terdapat diberikan pada usia 9 bulan secara melalui susutan atau lewat lengan ya. Kemudian berikutnya untuk untuk neonatus 98 sampai 100 hari itu pencegahan penyakit bekerja dengan cara merangsang pembentukan antibodi terhadap organisme tanpa menyebabkan seorang yang tersebut sakit. Kemudian berikutnya yaitu tren isu tentang terapi pijat pada anak maupun bayi. Salah satu hal yang paling menarik di terapi pijat adalah bahwa hal tersebut tidak terbatas bahkan dari segala usia. Di sini kita akan membahas anak dan bayi. Terapi pijat meskipun praktik ini umumnya digunakan oleh orang dewasa, orang tua dari bayi baru lahir, sedikit anak juga bergabung dengan barisan secara aktif mencari bentuk terapi alternatif dalam rangka memastikan pendidikan yang tepat dari orang yang mereka cintai. Teknik-teknik untuk terapi pijat alternatif pada umumnya sama untuk bayi maupun anak-anak. Namun yang menjadi pembeda di sini yaitu terletak pada penanganan yang tepat dan juga dalam besarnya manfaat yang mereka berikan untuk anak-anak dari berbagai usia. Pijat pada bayi sangat membantu dalam meningkatkan fisik bayi, terutama pada emosional, perkembangan mental, dan sosial. Mereka menciptakan ikatan yang kuat antara orang tua dan anak sebagai bayi yang terkena sentuhan lembut. Selain sangat efektif dalam membantu bayi prematur berat maupun hal ini meningkatkan perkembangan motorik pada bayi yang terpajan kokain dan memfasilitasi fungsi pernapasan bayi yang mengalami penderita asma. Bayi semacam itu menunjukkan keuntungan positif dalam perilaku dan penurunan hormon, kecemasan, serta stres. Adapun pijat pada anak-anak berbeda dari bayi dalam banyak cara dan menawarkan banyak manfaat. Salah satunya itu defisit hyperactivity atau hyperactivity disorder, dikenal sebagai ADHD, adalah gangguan kejiwaan yang cepat meningkat di kalangan anak-anak. Perkiraan umum menempatkan 3-7% dari semua anak usia sekolah dan remaja dari berbagai penderita ADHD. Studi telah membuktikan bahwa terapi pijat sebagai alat yang efektif untuk melawan gangguan ini. Sebagai penelitian baru mengungkapkan bahwa remaja laki-laki yang menerima 10-15 menit terapi alternatif pijat itu dapat fokus dari kelelahan. Mereka juga dinilai sendiri lebih bahagia dan menunjukkan tanda-tanda luar biasa dari mood positif yang mereka timbulkan. Manfaat jangka panjang terapeutik alternatif. Manfaat lain diantaranya untuk terapi pijat pediatrik adalah bahwa hal itu merintangi setiap potensi masalah yang mungkin ditemui anak selama masa dewasanya. Marbetes Sinclair mengungkapkan bahwa salah satu pelopor pijat pediatrik adalah seorang yang terapis pijat dan menulis tentang pengalaman sendiri tentang bekerja dengan orang dewasa. Dia mencatat bahwa banyak orang dewasa mengalami bisa saja efektif ditangani dengan terapi pijat kecil, memicu poin dari luka masa yang diakibatkan waktu dia usia anak-anak.
misalnya kekuatan orang dalam kehidupan dewasa. Tren isu keperawatan adalah sesuatu yang sedang dibicarakan orang. Terima kasih banyak. Jadi kesimpulannya yaitu tren isu keperawatan adalah sesuatu yang sedang dibicarakan orang tentang praktek mengenai keperawatan, baik itu berdasarkan fakta maupun tidak. Kemudian menyangkut tentang aspek legal dan etis tentang keperawatan. Dan untuk tren isu keperawatan anak itu sendiri yang ternyata imunisasi adalah upaya pencegahan penyakit dengan menyuntikkan vaksin kepada anak sebelum anak tersebut terinfeksi. Anak yang diberi imunisasi akan terlindungi dari infeksi penyakit-penyakit. Kemudian untuk terapi pijat anak-anak maupun bayi dan ini diharapkan untuk sebagai mahasiswa keperawatan maupun mahasiswa kesehatan lainnya untuk lebih banyak menggali informasi tentang tren dan isu yang terjadi di masyarakat mengenai pemberian imunisasi kepada balita serta pemberian terapi pijat pada anak dan bayi, agar masyarakat lebih paham serta ini dapat menambah wawasan untuk kita juga sebagai seorang calon tenaga kesehatan, dan juga ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dengan memberikan edukasi mengenai tren isu, terapi pijat serta manfaat dari imunisasi kepada anak dan bayi nantinya. Itulah tadi pemaparan tentang materi tren isu keperawatan. Mungkin masih banyak kekurangan serta kalimat-kalimat yang kurang berkenan, dan saya memohon pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan serta dukung terus channel ini untuk mengenai kemajuan dalam perkembangan tentang informasi kesehatan. Salam dari Kampus Ijon, 13 Muhammadiyah Manado.